Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qal wa khalaqa al-khalqa wa a'malahum alaman 22. Wa khalaqa al-khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa dan cipta. Wa khalaqa dan cipta siapa Allah? 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 Al-khalqa terhadap mimpa. Al-khalqa terhadap makhluk. Al-khalqa terhadap makhluk. Al-khalqa terhadap makhluk. Wa a'malahum dan berapa? Jimim berapa? Wa a'malahum dan berapa? Tingkahnya makhluk. Wa a'malahum dan berapa tingkahnya makhluk. Tingkah atau tingkah kan? Perilakunya. Wa a'malahum dan berapa tingkahnya makhluk. Wa qaddara dan takdirkan. Wa qaddara dan takdirkan siapa Allah. Wa qaddara dan takdirkan siapa Allah. Qaddara itu bisa artinya mengira-ngirakan atau memutuskan, mengira-ngirakan. Menakar, sudah menakar ya, sudah menakar. Mentakdirkan itu berarti sudah ditakar. Kita takdir kita sudah ditakar. Wa qaddara dan takdirkan siapa Allah arzaqahum terhadap berapa rizkinya makhluk. 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 Wa ajalahum dan terhadap dan berapa jimim berapa. Wa ajalahum dan berapa ajalnya makhluk. Wa ajalahum dan berapa ajalnya makhluk. Wa ajalahum dan berapa ajalnya makhluk. La tazidu tiada tambah. La tazidu tiada tambah. La tazidu tiada tambah. Apa yang tidak tambah tuh? Rizki dan ajal. Rizki dan ajal tidak bisa tambah. Wala tanqusu dan tiada kurang. Wala tanqusu dan tiada kurang. Wala tanqusu dan tiada kurang. Apa yang tidak bisa berkurang tuh? Rizki dan ajal. Ajal tuh umur. Wala yahdutsu dan tiada terjadi. Wala yahdutsu dan tiada terjadi. Wala yahdutsu dan tiada terjadi. Hadithun apa kejadian? Hadithun apa kejadian? Hadithun apa kejadian? Illa terkecuali. Illa terkecuali. Illa terkecuali biqada'ihi sebab qada itu apa? Qada itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketetapan biqada'ihi sebab ketetapannya Allah. Biqada'ihi sebab ketetapannya Allah. Biqada'ihi sebab ketetapannya Allah. Wa qadarihi dan qadar itu mampu. Dan mampunya Allah. Wa qadarihi dan mampunya Allah. Wa qadarihi dan mampunya Allah. Wa qadarihi dan mampunya Allah. Wa iradatihi dan hendaknya Allah, kehendaknya. Wa iradatihi dan kehendaknya Allah. Wa iradatihi dan kehendaknya Allah. Wa annahu dan bahwasanya Allah. Wa annahu ta'ala dan bahwasanya Allah Ta'ala.
Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala hayyun, itu maha hidup. Itu kha ya. Hayyun itu maha hidup. Alimun itu maha mengetahui. Alimun itu maha mengetahui. Muridun itu maha berkehendak. Muridun itu maha berkehendak. Muridun itu maha berkehendak. Qadirun itu maha kuasa. Qadirun itu maha kuasa. Atau kuasanya Allah. Qadari itu kuasanya Allah. Bisa juga artinya tadi. Mutakallimun itu maha berbicara. Mutakallimun itu maha berbicara. Sami'un itu maha mendengar. Sami'un itu maha mendengar. Sami'un itu maha mendengar. Basirun itu maha meneliti atau melihat. Melihat, meneliti. Basirun itu maha melihat. Basirun itu maha melihat. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan segala yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan begitu juga di alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk. Yang termasuk makhluknya Allah itu waktu. Waktu. Paham tuh? Waktu itu termasuk makhluknya Allah. Tempat itu termasuk makhluknya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk. Wa a'malahum, bersama dengan pekerjaan mereka, bersama dengan tingkah laku mereka, bersama dengan apa yang mereka berbuat. Kalau mereka hidup di zaman perang, berarti zaman perang itu makhluknya Allah. Orang yang hidup di zaman itu juga makhluknya Allah. Itu. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa, kekuatannya, kemampuannya itu sangat luar biasa. Kita hidup, contoh misalnya, Hadi misalnya. Hadi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadi itu makhluknya Allah. Kehidupannya Hadi makhluknya Allah. Masa dia hidup itu makhluknya Allah. Apa yang Hadi kerjakan itu juga makhluknya Allah. Itu. Paham dong? Jadi makhluk itu satu paket sama apa yang mereka kerjakan. Dan masa mereka hidup, rezeki mereka. Wa qaddara. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan atau mentakdirkan rezeki. Rezeki kita tuh sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, semasa hidup ya. Perhatikan ya, adik-adikku ya. Rezeki kita sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup, dan ajal kita, waktu kita, durasi kita hidup berapa tahun itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika bekerja itu jangan keterlaluan. Kenapa? Karena rezeki kita sudah diatur. Begitu juga ketika kita beramal untuk akhirat, kita harus bergegas. Beramal untuk akhirat harus bergegas, harus cepat sikit, karena ajal kita sudah diatur. Kita tidak tahu, dan kita tidak diberitahu sampai kapan ajal atau umur kita itu akan berakhir. Entah setelah ini, atau besok lusa, atau wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. La tazidu, tidak bakal bertambah itu ya. Rezeki sama ajal, umur itu tidak bakal bertambah. Tidak bakal bertambah. Wala tanqusun, tidak bakal berkurang. Kalau ada orang bilang, wah panjang umur. Ada tidak bahasa kayak gitu? Ada ya? Itu bukan berarti umurnya makin dipanjangkan oleh Allah, bukan. Tetapi orang itu diberikan kebermanfaatan. Contoh, meski ada cerita. Contoh ada seorang ulama yang umurnya panjang. Umurnya panjang tapi apa? Tapi usianya pendek. Al-Imam An-Nawawi. Usianya pendek. Beliau usianya pendek. Beliau tidak tua. Meninggalnya tidak tua beliau. Beliau tidak tua. Tetapi karangannya banyak sekali. Dan sampai sekarang kitab beliau itu masih dikaji. Sampai sekarang beliau masih disebut, sampai sekarang beliau masih dikenal. Itu berarti umurnya panjang. Tentu kayak presiden kita umurnya panjang. Pak Soekarno itu.
Sampai sekarang, siapa yang nggak tahu? Umurnya panjang. Tapi usianya sudah selesai. Nah itu, maksudnya umurnya panjang itu bukan bertambah. Usianya makin ditambahkan itu bukan ya. Bukan. Ada hadis riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanah. Allah telah menciptakan atau Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di Lauhul Mahfuz. Nah. Jadi kita tuh udah lama sekali dah ditentukan sama Allah hidup kita. Jadi ya santai-santai saja hidup. Jangan mikir, aduh nanti aku besok makan apa, besok gimana. Tidak perlu karena kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita mau bergerak, sama dengan menuntut ilmu juga. Gimana nanti kalau aku tidak mampu ngapal deh. Selama kita mampu bergerak, pasti diapakan? Pasti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani satu jiwa pun, seorang hamba, kecuali dia mampu untuk menaklukkan beban tersebut. Dan begitu juga wala yahdutsu haditsun. Semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, ya, di alam ini, itu terjadinya itu bukan terjadi sembarangan. Bukan terjadi semata-mata itu asal-asalan. Bukan terjadinya itu, kejadiannya itu kebetulan. Kalian masuk ke pondok pesantren sini, itu bukan kebetulan. Tetapi sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian keluar dari pondok pesantren ini, keluar, entah itu dikeluarkan, entah itu keluar, entah itu kabur, entah itu lulus, itu semuanya bukan kebetulan. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kiai zaman dulu tuh, kalau sudah tidak di sini, ya berarti jatah berasnya sudah habis. Tapi kalau dia masih balik lagi ke sini, oh berarti masih ada jatah beras dari pondok ini. Semuanya sudah ada yang ngatur, bukan asal-asalan. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua hal-hal yang terjadi di dunia ini seperti hujan. Hujan itu bukan asal-asal kok tiba-tiba hujan kebetulan hujan, enggak. Itu sudah diatur oleh Allah. Ketetapan Allah sudah mengatur hal tersebut. Nah, paham tuh. Dan Allah melakukannya bukan karena terpaksa. Karena mau Allah Subhanahu Wa Taala mau menurunkan hujan sekarang, ya sekarang turun hujan. Allah mau buat langit cerah sekarang, ya sekarang langitnya cerah. Semua itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung ketetapan Allah, dan Allah itu mampu melakukannya, dan tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu dari hal-hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan, ya, yang mempunyai kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan amal Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hal yang melekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa 7. Yang pertama, Allah Hayyun. Allah itu maha hidup. Allah tidak mungkin berkehendak. Allah tidak mungkin mampu. Allah tidak mungkin mampu memberikan keputusan kalau Allah itu mati. Allah itu hidup. Allah bukan berhala. Allah itu bukan sesembahan yang terbuat dari kayu atau dari batu atau dari tanah liat. Bukan. Allah itu sebuah zat. Allah itu sosok Tuhan yang luar biasa berkehendak. Dan di atas itu semua. Kita tidak bisa membayangkan itu. Sampai kita tidak bisa membayangkan itu. Saking besarnya kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking besarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mampu sampai kita bayangkan. Kita bayangkan saja tidak mampu. Kalian tahu supercluster? Supercluster itu kumpulan dari beberapa galaksi. Kita tuh hidup di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Yang punya 7 planet. Ya kan? Matahari bintang kita punya 7 planet. Merkurius, Venus,
Bumi, Mars, apalagi Jupiter, Saturnus, Neptunus. Itu planet-planet kita. Mengelilingi matahari. Sedangkan matahari kita ini itu mengelilingi bintang yang lain. Matahari kita tuh mengelilingi bintang yang lain juga. Bintang yang dikelilingi matahari kita ini itu mengelilingi bintang yang lain. Gitu terus sampai berkumpul jadi super cluster. Bisa bayangkan enggak betapa besarnya itu. Sedangkan kita keliling Kalimantan dia enggak selesai-selesai. Nah, mau ke Kaltim dia 3 hari 3 malam. Belum ke Jawa, belum ke Sumatera, baru Indonesia ya. Belum lagi ke Rusia, belum lagi ke luar negeri yang lain. Ada yang lebih besar daripada itu semua. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya Allah. Kalau Allah punya tangan, kaki tangannya Allah. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah melihat, kaki matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pani Mamat melihat barang-barang berena kecil. Nah, Allah alimun, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui sesuatu yang tampak maupun sesuatu yang tersembunyi. Ya bagaimana tidak? Darah kita saja yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirnya. Darah kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Allah itu al-murid, muridun. Allah itu maha berkehendak ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu menginginkan sesuatu, ya, maka Allah tinggal bilang, kun. Jadi, fayakun. Maka jadilah sesuatu tersebut. Anda kayak kita mau makan harus masak dulu, ya kan? Bukan masak lagi. Kalau misalnya kita mau makan ikan, kita harus mancing dulu ikan itu. Kita ambil dulu atau jala dulu dari sungai. Kemudian kita bersihkan sisiknya. Repot. Ya, kita makhluk yang lemah, sangat lemah sekali. Allah mutakallimun. Allah itu maha berbicara. Kalau Allah maha berbicara, apakah Allah punya mulut seperti kita? Bukan itu maksudnya. Kita mau mengatakan tentang sebuah informasi, semisal deh, Amira nak nyampaikan maswaknya ada berita. Harus dikatakan, harus disampaikan, harus dibicarakan. Nah, Allah itu memberikan kita petunjuk itu jauh lebih dari apa? Lebih dari sekedar omongan yang berasal dari mulut. Kadang Allah berbicara kepada kita dengan kejadian, kadang Allah berbicara kita dengan musibah, kadang Allah berbicara dengan kita dengan nikmat dan lain sebagainya. Lebih indah lagi pembicaraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan terhadap hambanya. Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan. Kalau kita berbicara tuh masih pakai huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z misalnya. Masih pakai kayak gitu kita. Masih pakai logat. Ada yang punya logat kita. Logat orang lain saja kita sudah tidak paham. Tuh. Allah maha berbicara kepada siapapun. Kepada makhluknya Allah bisa berbicara. As-sami'un. Allah itu maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar, bagaimana telinganya Allah? Apakah seperti gajah? Karena mampu mendengar banyak orang. Apakah telinga Allah itu banyak? Bukan seperti itu. Allah maha mendengar itu berarti Allah itu mengerti tentang kita. Kita minta. Ya Allah dengarkan. Bukan berarti Allah itu harus punya telinga, tidak. Terus Allah punya telinga enggak, Mas? Wallahu a'lam. Tidak perlu ditanyakan hal tersebut. Yang penting Allah itu mampu mendengar kita dan Allah itu mampu mengerti kita. Kita tidak mampu terbayang. Sebenarnya kata mendengar saja itu sudah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat, ya. Kata melihat, kata mendengar itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahunya hanya itu. Yang kita tahu hanya itu. Basirun, Allah itu maha melihat. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu luar biasa ya. Kehendaknya Allah itu luar biasa. Kemampuannya Allah luar biasa. Kekuatannya Allah luar biasa. Apalagi kuasanya Allah luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Jadi kita sebagai hambanya harusnya malu. Malu ketika kita bertingkah sombong.
Dan hal-hal ini tidak diajarkan kecuali di pondok-pondok pesantren. Apalagi kalian hidup di wilayah yang na'udzubillah min dzalik sudah seakan-akan tidak peduli lagi kepada Tuhannya. Ya, begitulah keadaan kita. Ya. Tapi kalian harus berjuang melawan hal itu. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan hal di kampung macam-macam kayak gitu tuh bisa berubah tuh enggak. Tapi perlu waktu yang lama. Barangkali cucu kalian yang berubah. Barangkali cicit kalian yang berubah. Wallahu a'lam, enggak tahu. Teruslah berjuang. Aish kariman aubud syahidan. Hiduplah mulia karena ilmu. Ya. Atau enggak mampu mati berjuang. Berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di lingkungan yang luar biasa. Cobaannya luar biasa, berat. Berat sekali, berat. Oleh karena itu, kita punya Tuhan yang maha mampu, yang maha kuasa, dan minta pertolongan kepadanya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berilmu dan diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.